Halo Sobat ASN, ketemu lagi di channel ASN Knowledge. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu materi pelatihan dasar atau latsar bagi calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Materinya yaitu tentang etika dan integritas. Etika dan integritas bagi seorang ASN ini sangat penting. Pada video kali ini ada 3 bahasan yang akan kita bahas, yaitu tentang ASN dalam kondisi milenial saat ini. Yang kedua, kode etik pegawai negeri sipil, dan yang ketiga adalah integritas pegawai negeri sipil. Apakah perbedaan antara moral, etika, dan kode etik? Moral itu terbentuk atas pengaruh dari budaya atau masyarakat. Moral ini berupa prinsip-prinsip pribadi yang dibuat, dipercayai, dan dijunjung oleh seorang individu. Moral biasanya identik dengan perbuatan benar atau salah. Yang kedua, etika. Etika itu biasanya dianggap sebagai sistem sosial atau kerangka kerja untuk perilaku yang dapat diterima. Etika biasanya digunakan untuk mengatur perilaku masyarakat agar dapat tercipta keteraturan, sehingga di sini etika akan berupa hal-hal baik yang harus dilakukan dan hal-hal buruk yang harus dihindari. Sementara kode etik yang harus dijalankan oleh sekelompok orang, misalnya pengacara, polisi, dokter, atau juga wartawan dalam menjalankan pekerjaannya. Kode etik sudah dituangkan dalam aturan tertulis. Nah, ini perbedaan dari ketiganya, yaitu moral, etika, dan kode etik. Moral itu lebih kepada prinsip pribadi, ya, biasanya berhubungan dengan benar atau salah. Sementara kalau etika itu biasanya untuk berhubungan dengan perilaku, baik atau buruk. Dan kode etik itu biasanya sudah berupa aturan. Ya, seperti tadi dalam profesi tertentu dia bekerja berdasarkan kode etik. Kemudian apa sih tantangan ASN di kondisi saat ini? Yang pertama kita lihat di slide ini adalah gambaran kondisi birokrasi. Mungkin dari gambar ini kita bisa lihat bahwa diilustrasikan untuk mendapatkan layanan dari birokrasi yang ada begitu sulit, ya, begitu rumit, dan mungkin berliku-liku dan berbelit, ya, seperti labirin. Nah, ini kondisi tantangan yang harus kita atasi ke depannya, sehingga memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mudah, yang tidak menyulitkan, kemudian yang cepat, akuntabel, transparan, dan seterusnya. Tantangan kedua adalah kondisi di bidang ekonomi digital. Kita mengenal istilah revolusi industri 4.0, di mana ada perubahan tatanan dari yang tadinya bersifat manual berubah menjadi digital. Ada robotik, ada cashless, ya, pembayaran transaksi yang tadinya menggunakan uang cash berubah menjadi cashless, ya, berupa e-money dan sebagainya. Kita mengenal ada berbagai platform, ya, untuk belanja online. Kemudian juga teknologi digital ini menyebar ke seluruh sektor ekonomi. Jadi sebagian besar perusahaan menggunakan teknologi untuk menjual produk mereka secara online. Nah, ini harus kita antisipasi. Adanya perubahan digital tentu juga akan berubah pada perilaku atau sikap kita dalam bekerja. Yang ketiga, tantangan berikutnya adalah VUCA versus VUCA. VUCA yang pertama yang sebelah kiri kita mengenal yaitu dengan istilah volatility. Dapat diatasi volatility ini dengan vision, ya. Jadi volatility ini artinya apa? Berarti dinamika perubahan yang sangat cepat di dalam berbagai hal seperti teknologi, ekonomi, politik, sosial, dan gaya hidup.
Tadi sudah kita jelaskan di slide sebelumnya, adanya perubahan transformasi ke arah digital. Bagaimana mengatasinya? Mengatasinya dengan kita memiliki sebuah vision atau visi. Visi yang kuat dari pimpinan organisasi sehingga pimpinan tersebut dapat menyediakan dan sekaligus menguatkan organisasi untuk dapat memberikan navigasi sedemikian rupa sehingga organisasi tetap dapat melangkah ke depan walau terjadi turbulensi. Tantangan yang kedua yaitu uncertainty, berarti sulitnya memperkirakan suatu isu atau peristiwa yang akan terjadi, atau sulitnya memperkirakan implikasi dari suatu isu atau peristiwa yang terjadi saat ini. Bagaimana mengatasinya? Untuk mengatasinya diperlukan kemampuan kita yaitu yang bernama understanding. Understanding ini akan membawa semua anggota tim berbagi cara pikir atau mindset yang sama dan membangun pengertian dan pemahaman yang selaras tentang bagaimana mereka dapat berkontribusi untuk kesuksesan organisasi. Sejalan dengan prinsip yang mempromosikan praktik dan komunikasi aktif yang melibatkan banyak pihak. Hal ini membuat komunikasi dua arah yang terus-menerus. Kemudian yang berikutnya, tantangan yang berikutnya yaitu complexity. Ini berarti tingkat kerumitan di mana organisasi beroperasi yang dapat menimbulkan gangguan atau kekacauan bagi organisasi tersebut. Bagaimana mengatasinya? Complexity ini dapat diatasi dengan clarity, yaitu tumbuh dari pembangunan kedisiplinan di sekitar hal-hal inti mendasar yang secara konsisten memperkuat prioritas yang real serta mencegah organisasi masuk dalam kumpulan aktivitas tidak bernilai tambah. Dedikasi untuk selalu tulus terhadap pelanggan dan tetap terjaga untuk memberikan serta sekaligus menerima masukan dari pelanggan internal dan eksternal atau mengurangi kompleksitas yang tidak perlu. Tantangan yang keempat atau yang terakhir yaitu ambiguity. Ambiguity ini dapat diartikan realitas yang berbaur dari berbagai kondisi yang ada yang membuat makna dari realitas tersebut terasa mengambang atau ambigu ya, dan penuh dengan ketidakjelasan. Jadi sifatnya ambigu, tidak jelas. Nah, bagaimana mengatasinya? Ambiguity ini dapat diatasi dengan awareness atau kesadaran diri adalah salah satu kunci penting menuju kepuasan kerja. Ada juga yang mengatakan bahwa untuk mengatasi ambigu dengan agile, kemampuan untuk beradaptasi atau berubah. Nah, ini tantangan yang kita hadapi di era milenial saat ini. Kemudian bagaimana hubungannya dengan kode etik? Kode etik sebagai seorang ASN, sebagai profesi itu diatur dalam pasal 3 Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014. Ada beberapa landasan ASN sebagai profesi. Yang pertama yaitu adalah nilai dasar. Yang kedua adalah kode etik dan kode perilaku. Ketiga, komitmen, integritas, moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik. Keempat, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Yang kelima, kualifikasi akademik. Keenam, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. Dan yang terakhir, profesionalitas jabatan. Jadi kode etik dan kode perilaku serta integritas ini merupakan landasan kita sebagai ASN dalam menjalankan profesi. Kode etik, kode perilaku itu bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan seorang ASN. Jadi di adanya kode etik ini sebetulnya bukan membelenggu, bukan menjadi penghalang atau hambatan, justru menjaga martabat, marwah, dan kehormatan sebagai seorang ASN. Kemudian penegakan kode etik bagi pegawai negeri sipil ada dua, yaitu untuk pelanggaran kode etik mengacu pada peraturan yang sudah ditentukan. Itu ada PP nomor 42 tahun 2004 atau dalam PP nomor 30 tahun 1980 yang telah diganti dengan PP 53 tahun 2010.
Kemudian pembentukan Majelis Kode Etik. Majelis Kehormatan Kode Etik PNS ini adalah lembaga non-struktural pada instansi pemerintah yang bertugas melakukan penegakan, pelaksanaan, serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS. Sebagai ilustrasi, berdasarkan berita yang dimuat pada liputan6.com, terdapat 2085 kasus pelanggaran PNS. Berdasarkan hasil pengawasan KSN, pada Januari 2020 sampai dengan April 2021 terdapat sebanyak 2085 kasus pelanggaran nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku atau disingkat dengan NKK PNS yang telah diproses oleh KSN. Hal ini dimuat dalam liputan6.com pada 15 April 2021. Nah, jenis pelanggaran diantaranya adalah netralitas PNS, kemudian perbuatan tidak menyenangkan, masalah rumah tangga, dan perbuatan sewenang-wenang. Kemudian berikutnya integritas pegawai negeri sipil. Nah, indeks persepsi korupsi tahun 2020 skornya 37, urutan 102 dari 180 negara. Kalau kita lihat secara pengertian definisi, pengertian korupsi itu setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang TPK. Berikut grafik pelaku korupsi antara 2004 sampai tahun 2020, total ada 1.268 pelaku. Ya. Ini grafiknya bisa kita lihat dari kalangan apa saja, di sini juga sudah digambarkan. Apa sih bentuk korupsi? Yang pertama, korupsi itu tadi secara definisi merugikan keuangan negara. Korupsi bisa juga berupa suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, atau konflik kepentingan. Apa penyebab korupsi itu bisa terjadi dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama adalah unsur keserakahan. Kemudian ada peluang, tekanan ekonomi, serta keinginan untuk pamer atau exposure. Ya. Apa dampaknya? Korupsi ini ternyata dampaknya sangat luar biasa. Yang pertama adalah inefisiensi dalam penyelenggaraan negara, kenaikan biaya administrasi, mengurangi kualitas dan kuantitas hasil pembangunan, pelayanan publik menurunkan martabat aparat birokrasi, ketidakpercayaan masyarakat terhadap birokrasi, serta ketimpangan dalam pendapatan. Bagaimana membangun integritas? Untuk membangun integritas, calon PNS wajib menjalani masa percobaan. Masa percobaan ini dilakukan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, serta memperkuat profesionalisme dan kompetensi bidang. Ini sebagaimana diatur dalam pasal 63 Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Jadi untuk mengukur integritas itu ada 4 aspek. Yang pertama dari aspek kejujuran, yang kedua kepatuhan terhadap ketentuan peraturan, ketiga kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, demikian materi yang kita bahas pada video kali ini terkait dengan tantangan ASN, bagaimana menjaga etika dan integritas sebagai seorang ASN. Terima kasih atas perhatiannya sudah menonton video ini. Silakan di subscribe, like, dan share. Kalau ada komentar atau pertanyaan tulis di kolom komen. Terima kasih.